Bisa nggak itu jadi Tuhan buat gua? Bisa. Sekarang layak nggak itu disebut layak. Tuhan? Kalau layak nggak bisa, nggak layak disebut Tuhan, ya kan? Oke. Akhirnya saat kita kemudian mencari kausa prima, saat tadi ada di chipset akal yang namanya diferensia, ya, pembeda, berarti kita pasti akan menyimpulkan bahwa Tuhan ini beda dengan segala makhluknya. Pertama, diferensia. Saat lu tahu kata manusia, beda dengan lembu, beda dengan buaya, beda dengan asap, beda dengan tembok, beda dengan pohon kelapa, beda dengan jeruk, beda dengan apel, beda dengan got, beda dengan rumput. Ketika disuguhkan dengan kata Tuhan, pasti beda dengan makhluknya semuanya. Benar nggak? Benar. Itu dari segi mekanisme kata. Berarti pasti ada Tuhan yang berbeda daripada makhluknya. Berarti pasti ada Tuhan yang berbeda daripada makhluknya. Oke. Kita masuk dalam satu definisi. Apa definisi? Manusia. Sekarang gini deh. Di alam manusia membunuh itu hal baik apa hal buruk? Buruk. Hal apa? Buruk. Di alam kebinatangan, kingdom kita kehewanan. Ketika singa membunuh rusa, menggigit perutnya, bahkan dalam keadaan rusa itu masih hidup, perutnya dihabisi, dimakan oleh singa tersebut, dan dia masih hidup. Di alam kesingaan, di alam kehewanan, di alam kebinatangan, itu buruk apa hal yang wajar? Wajar, baik untuk dia. Kalau nggak makan mati dia. Benar. Menunjukkan apa? Kita ini adalah makhluk spesial karena diberikan kesadaran terhadap akal, benar ya? Ya, diberikan kecerdasan. Benar. Kalau binatang diberikan akal, tidak diberikan kesadaran akan akal. Saya dipahami? Ya. Mana sehingga dia nggak bisa menyadari kesalahan gitu. Benar. Kayak contoh gini. Setiap kita belah kepala singa ada otaknya. Dan di dalam otak ada neuron aktifnya. Oke. Kita cari semua makhluk sama memiliki otak. Tapi kesadaran terhadap fungsi otak itu yang tidak dimiliki makhluk selain manusia. Benar nggak? Ketika manusia diberikan kesadaran tentang akal dan neuron yang ada di akal, di situ manusia paham bahwa dia harus berlaku apa. Mana baik, mana buruk, mana membunuh, mana tidak. Artinya kesadaran itu yang memicu moralitas manusia. Benar nggak? Ya kan? Sekarang gini deh. Berarti sang kausa prima ini menitipkan kita akal. Maka sang kausa prima boleh nggak menyalahi akal? Boleh nggak kausa prima menyalahi akal? Nggak boleh. Nggak boleh, karena dia berikan kita akal. Kalau dia tidak memberikan kita akal, dia boleh ngapain aja. Tapi saat dia memberikan akal, itu membuat dia sendiri yang tak boleh mengkhianati akal. Karena dia menciptakan akal, setuju nggak? Kalau kita belajar agama kan ada hal-hal yang di luar akal, Bang. Ya, itu masuk ke dalam konsepsi gaib ataupun iman. Sekarang kita berbicara, kita kan belum menemukan agama ini. Kita belum menemukan agama. Jadi kegaiban, surga, neraka, azab kubur, lupakan. Di surga nanti hidup bagaikan malaikat, lupakan. Di dalam nanti di apa namanya tuh adanya jamuan kudus, lupakan. Nggak ada semua itu gaib. Paham nggak arti gaib? Abstrak. Kita berbicara akal dulu nih. Oke. Sekarang gini, kita kan mencari kausa prima nih. Si kausa prima kita yakin membuat spesifikasi daripada manusia, salah satunya akal. Bener nggak? Betul. Maka boleh nggak sang kausa prima ini ketika sesudah menciptakan akal, dia yang mengkhianati prosesi akal, boleh nggak? Gimana? Sang kausa prima yang membuat spesifikasi manusia lengkap dengan akal, tapi dia dalam dirinya mengkhianati akal, boleh nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Karena apa? Karena kita udah diberikan akal. Gini, kita masuk dalam pemahaman teologi. Seorang manusia yang disembahkan. Manusia yang disembahkan. Sekarang gini,
teologi akan menyemat bahwa dia datang dari surga, misalnya kekristenan, dia datang dari surga, dari ini, dari itu, dan segalanya. Akan timbullah pertanyaan, seperti Esra Soru bilang ya, kalau manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, mungkin. Benar gak? Kan dia kuasa deh. Iya. Benar gak? Oke. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka dia boleh jadi apapun. Benar gak? Ya. Ya kan? Oke. Sekarang gini. Sama juga seperti kita ketika diberikan kesadaran tentang sesuatu hal. Contoh. Kita ada makanan dan ada racun. Ketika wujudnya kesadaran kita sebagai manusia, kita memilih makanan apa racun? Kanan. Oke. Karena wujudnya kesadaran, berarti kita logik saat kita memilih makanan. Tapi bisa nggak kita pilih racun? Bisa. Bisa. Tinggal minum doang, ya kan? Tapi menyalahi kesadaran kita terhadap diri kita adalah manusia yang tahu hakikat racun, benar nggak? Ya. Oke. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia. Dia tahu hakikat manusia berpikir. Maka boleh nggak dia jadi manusia? Nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Dia yang menciptakan akal, sama seperti kita yang menciptakan racun. Kita tahu esensi daripada racun, kita tahu daripada hakikat racun. Tapi kalau kita bisa nggak minum racun? Bisa. Tapi masalahnya kita tahu hakikat racun. Sama juga seperti Tuhan mau jadi manusia. Maka Tuhan akan mengkhianati konsekuensi spesifikasi yang telah diciptakannya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Konsekuensi. Dia akan kemudian menyalahi daripada konsekuensi yang dia buat. Oke. Maka Tuhan tidak perlu untuk menjadi manusia agar dikenali oleh makhluknya. Sama seperti kita berbicara tentang kata-kata ada. Sekarang gini deh. Lu bisa nggak kalau lu lagi berdiri di depan gua, lu tunjuk mana tangan gua? Misalnya gua bilang, Dem, coba tunjuk tangan gua. Bisa nggak lu tunjuk? Oke. Coba lu tunjuk hidung gua, bisa nggak? Oke. Coba lu tunjuk kuping gua, bisa nggak? Coba lu tunjuk gua ada, bisa nggak? Nggak bisa. Coba lu tunjuk ada. Apa yang lu mau tunjuk? Kata adanya. Ada, kata adanya. Coba lu tunjuk, bisa nggak? Kalau kata kan nggak ada. Nggak ada. Ucapan kan abstrak. Oke. Sekarang lu bisa bilang gua itu ada, kenapa? Karena Gini deh, biar lebih mudah. Tubuh. Lu bisa bilang kuping gua ada karena lu tunjuk dan lu lihat. Lu iya, bisa ada materi yang bisa diraba. Nah, lu bisa bilang gua punya mata ketika lu lihat dan lu bisa tunjuk. Ketika gua bilang gua ada, apa yang lu harus tunjuk dan lu buktikan? Bumu secara utuh sebagai manusia. Nah, benar. Berarti kata-kata ada itu bukan tentang terlihat, setuju? Betul. Betul. Tapi eksperiensi ketika gua punya tangan yang gua gerakkan, gua punya telinga yang mampu mendengar, gua punya mata yang mampu melihat, dan suara gua sekarang terdengar kepada lu, lu bisa katakan secara eksperiensi dia ada, benar gak? Benar. Berarti ada itu bukan berbicara tentang yang namanya sesuatu yang terlihat, benar gak? Bahkan adanya lu, adanya gua bukan tentang terlihat, benar gak? Nah, sama juga seperti Tuhan. Eksperiensi kita terhadap alam, inilah yang membuat dia ada, benar gak? Kayak tadi, eksperiensi terhadap semua anggota tubuh gua, lu bisa katakan Daman ada. Eksperiensi terhadap segala makhluk, maka kita paham sang kausa prima ada, benar gak? Iya. Nah, akhirnya kita menemukan kausa prima yang berbeda dengan makhluknya, benar gak? Betul. Nah, akhirnya kita menemukan Tuhan. Paling kurang kita berpikir, Dem, kita pasti punya Tuhan yang beda dengan makhluknya. Kita pasti punya Tuhan yang maha kuasa mengalahkan segala kuasa makhluknya. Kita pasti punya Tuhan yang pencipta yang tak mungkin diciptakan. Kita pasti punya Tuhan yang spesifikasinya itu jelas kemahaannya, benar gak? Betul. Nah, sekarang gini deh.
agama. Nah, baru kita masuk ke dalam konsepsi agama. Dan percayalah Den, apa yang gue jelasin kepada lu tadi, karena lu kan belum meneliti Al-Quran, itu adalah segala penjelasan Al-Quran. Yang gue jelasin ke lu tuh, yang gue jelasin dari pertama ke lu itu adalah segala penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita berbicara, siapakah sih Tuhan? Nah, sekarang gini deh. Ini kita udah masuk teologi ya. Islam mengatakan. Udah masuk teologi. Udah masuk teologi. Kita masuk teologi Islam. Lalu bagaimana Allah Ta'ala? Apakah hanya iming-iming? Sekarang gini, sangkosa prima yang tadi kita tebak-tebak dan gua coba jelasin, itu merupakan segala penjelasan Al-Quran. Sampai di sini masuk logika nggak? Contoh, Tuhan berbeda dengan makhluknya. Laisa kamisli syai'un, Tuhan tidak serupa dengan apapun, itu jelas. Apa yang gua diferensiakan tadi, gua buat teori ke lu dan lu berpikir iya juga ya. Gua tanya, kira-kira kalau semua manusia dari agama manapun, mau Hindu, mau Buddha, duduk di forum gua berbicara seperti ini, setuju nggak mereka? Pasti setuju kalau ada yang setuju. Nggak main otaknya berarti kan? Iya. Nah, gini. Sekarang siapa kasih Tuhan? Paling kurang, gini gue bilang deh. Setuju nggak lu? Misalnya gue bilang, deh, tadi gue ngelihat kan, ada satu benda namanya Salau Tatau. Salau Tatau itu, wah indah banget. Paling kurang di otak lu akan berpikir gini, pasti Salau Tatau itu punya bentuk dalam bentuknya, bener nggak? Paling kurang definisi otak lu. Oke. Berarti untuk sesuatu yang ada, kita akan katakan pasti dia punya sosok dan bentuk, bener nggak? Bener kan? Nah, saat gue bilang Allah, paling kurang pemikiran akal lu bahwa pasti Allah punya bentuk dalam bentuknya, bener kan? Bener kan? Nah, sekarang kita sebutkan, kita sekarang membedah dua definisi, kita membedah yang namanya diferensia. Saat di depan gue ada korek dan di depan gue ada pensil. Lu bisa nggak diferensiakan keduanya? Bisa. Korek ada pemantiknya, ada bara apinya, kalau dipencet nyala api. Pensil ada tintanya, kalau ditekan, ditulis pada lembaran maka akan membentuk tulisan. Benar nggak? Betul. Oke, coba diferensiakan antara Tuhan dengan segala makhluknya. Apa tadi? Coba diferensiakan Tuhan dengan segala makhluknya. Ya pasti sangat banyak. Kayak tadi Tuhan itu tidak terlampaui, Tuhan maha kuasa, maha melihat, maha lah. Kalau manusia itu ada batasannya. Gini, cara membangun diferensia, maka wajibnya kita mengenali dulu satu benda, baru kemudian kita bisa diferensia daripada apapun. Benar nggak? Kayak contoh gini, lu nggak tahu pensil, tapi gue bilang ke lu, pensil sama korek beda, tapi lu nggak tahu pensil itu apa. Paling kurang lu harus kenal korek, benar nggak? Benar nggak? Iya. Setelah lu tahu korek ada pemantiknya, berarti pensil nggak mungkin punya. Ketika korek itu mengeluarkan api, nggak mungkin pensil itu mengeluarkan api, benar nggak? Ya. Nah, sama juga diferensiasinya itu kan yang tadi itu. Apa? Maksudnya mengenal hakikat Tuhan dulu. Enggak, mengenal hakikat diri sendiri dulu, baru kita tahu Tuhan. Mengenal hakikat makhluk dulu, baru kita kenal Tuhan. Karena Tuhan, seperti gue bilang tadi, kita belum melihat. Ya, belum melihat, belum ada kejelasan tentang dirinya sang kausa prima tadi, benar nggak? Ya. Karena kita mengabaikan kitab suci dulu nih. Ketika kita mengabaikan kitab suci, paling kurang kita tahu dia beda dengan makhluknya. Maka untuk tahu bagaimana dia, kita harus tahu dulu makhluk apa, benar nggak? Sama kayak gue bilang tadi, lu nggak tahu pensil, tapi lu tahu korek. Gue bilang pensil sama korek beda, lu nggak tahu pensil. Paling kurang lu harus kenal korek, biar lu nanti suatu saat bisa bedakan dengan pensil, benar nggak? Nah, iya. Nah, oh korek gini bentuknya, oh berarti pensil nggak mungkin gini, ya nggak? Ya nggak? Betul. Nah, kan perbedaannya yang tadi aku bilang itu, Bang. Oke. Tuhan melihat, manusia tidak maha. Nah, Tuhan itu sekarang kita masih tidak terbatas, manusia terbatas, manusia makhluk terbatas. Benar. Oke, sekarang ada yang namanya, ini kita masuk ke filsafat Islam, ada yang namanya wajibul akli.
ada yang namanya istihalul akli, ada yang namanya jaizul akli. Apa itu? Wajibul akli. Wajibul akli itu gini. Wajib akal adalah tidak mempercayakan sesuatu itu tidak ada. Sekali lagi, Dem. Tidak mempercayakan sesuatu itu tidak ada. Pasti ada, ya nggak? Oke, gua bilang. Manusia itu punya bentuk. Benar nggak? Oke. Seperti gua mengambil bentuk seperti ini dikatakan Daman. Lu mengambil seperti bentuk itu dikatakan Demian. Maka kalau gua mengambil bentuk lu, apakah gua masih Daman? Ya dikenal udah jadi saya. Oke. Kalau Anda berbentuk seperti saya, maka apakah Anda adalah Demian? Ya udah tidak lagi, udah berubah. Kalau Anda berbentuk mesin cuci, apakah masih Demian Anda? Enggak. Berarti setiap makhluk itu butuh bentuk untuk dia eksis, benar nggak? Tuh. Oke. Keterbutuhan itu menunjukkan kata lemah apa kuat? Maksudnya gimana nih? Keterbutuhan makhluk terhadap keterbutuhan. Kata keterbutuhan, butuh itu menunjukkan kata lemah atau kata kuat, kata kuasa. Kalau kuasa kan gini, gua nggak butuh bentuk apapun untuk gua ada. Tapi kalau gua katakan gua butuh, maka si butuh harus bertanya siapa yang akan memberikan dirinya keterbutuhan, benar nggak? Berarti 5. Kayak gua bilang gini, gua butuh bentuk ini untuk dikatakan Daman. Maka gua akan tanya siapa yang memberikan gua bentuk ini sehingga gua harus jadi Daman, benar nggak? Buktinya gue nggak bisa jadi Demian, dan gue nggak bisa jadi pensil, gue nggak bisa jadi tembok, gue nggak bisa jadi paret, gue nggak bisa jadi asbak, gue nggak bisa jadi rokok, gue harus jadi Daman. Maka karena keterbutuhan gue terhadap bentuk, gue akan bertanya siapa yang memberikan gue bentuk, bener nggak? Buktinya diri gue sendiri nggak bisa menentukan bentuk, karena kalau gue bisa menentukan bentuk, mungkin gue hari ini menentukan bentuk gue Demian. Atau gua hari ini akan menentukan bentuk gua bagaikan bentuk Soekarno. Mungkin bentuk gua mau bentuknya seperti orang ganteng Arab misalnya. Bisa nggak manusia menentukan bentuknya sendiri? Menentukan bentuknya sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena lu tidak bisa membantah kalau lu diciptain dalam bentuk yang dinamakan Demian. Bener nggak? Betul. Gua juga tapi kalau kamu punya ilmu, maksudnya kalau punya ilmu gimana? Bisa nggak? Punya ilmu gimana? Ilmu merubah-rubah wajah begitu. Alah, itu masuk ke dalam ini lagi nanti itu. Misalnya kayak Yesus, kan Yesus ada merubah diri, deh. Yesus kan ada merubah mukanya kan. Nah, ini bukan lagi kita masuk konsep teologi kepada diri kita sendiri bahwa pemilihan bentuk muka saja, raut wajah saja ada yang menentukan, benar nggak? Betul. Apakah ibu kita yang menentukan? Ya. Kalau seandainya itu datang daripada ibu kita, maka kalau kita mati, ibu kita pasti bisa hidupkan kita. Untuk menunjukkan apa? Kehidupan kita karena ibu kita. Kalau kehidupan kita gini. Kalau kehidupan kita karena ibu kita, maka kalau kita mati, ibu kita bisa hidupin, benar nggak? Iya, iya. Nah, berarti kehidupan kita dari ibu apa dari kausa prima tadi? Ya dari kuasa prima. Kuasa tapi prima. gini bang, sekarang itu orang bisa ngerubah ini bentuk lo kayak lu cinta Luna gitu kan. Itu transgender anjir. Ya, itu kan beda, itu udah pengaruh duniawi, teh kucing. Itu udah pengaruh suka-suka dia. Udah. Nah, Lanjut. udah, untuk menunjukkan apa? Bahwa kata keterbutuhan mewakili kata lemah apa mewakili kata-kata kuat? 5. Lemah. Sekarang yang kedua. Setiap makhluk butuh juga yang namanya dimensi, bener nggak? Ya. Oke. Dan makhluk itu juga butuh yang namanya tempat, bener nggak? Kita melihat lagi. Wajibul akli tadi artinya apa? Tidak dipercaya oleh pikiran bahwa hal itu tidak ada. Berarti kepada bentuk, kepada dimensi, kepada ruang, kepada waktu, makhluk itu butuh. Berarti wajib pada makhluk, benar nggak?
Ya, Oke. Makhluk dan Tuhan diferensia ataupun kesamaan? beda lah, difference. Oke. Berarti apapun yang dibutuhkan makhluk tidak boleh dibutuhkan Tuhan, benar nggak? Apapun yang dibutuhkan makhluk tidak, ya Tuhan itu kan tidak membutuhkan apa-apa, kan dia menciptakan segala sesuatu. Benar. Berarti boleh nggak Tuhan terlihat bukan dalam bentuknya? Bolehkah Tuhan terlihat bukan dalam dimensinya? Bolehkah Tuhan terlihat bukan dalam batasannya? Artinya kiri, kanan, atas, dan bawah. Boleh nggak terlihat Tuhan bukan dalam jaraknya? Boleh nggak terlihat Tuhan bukan dalam hadapannya? Benar nggak? Boleh nggak? Nggak tahu sih bang, ilmu kayak gitu. Gini. Apakah bisa Tuhan bisa terlihat? Iya, Tapi dalam kalau nggak bisa bukan Tuhan, Dem. Kalau nggak bisa bukan kan, maksudnya menurut abang Tuhan punya bentuk, tapi bentuknya nggak sama kayak kita gitu maksudnya. Nah, bukan. Aku mau bilang, kalau Tuhan punya bentuk, Tuhan akan nanyain siapa yang ngasih dia bentuk, bener nggak? Sama jadi kayak Tuhan kita. itu tidak berbentuk. Nah, berarti Tuhan itu tidak berbentuk, bener nggak? Sekarang gini, segala sesuatu yang berbentuk akan terlihat, bener nggak? Sekarang kata-kata terlihat terkekang oleh bentuk, dimensi, ruang, waktu, dan tempat, bener nggak? Ya. Benar. Dan itu terjadi kepada Tuhan apa kepada makhluk? Kepada makhluk. Oke, kepada Tuhan boleh nggak terjadi hal tersebut? Kalau kita bilang kayak misalkan Tuhan itu roh, jadi nggak bisa. Roh itu masih merupakan satu bentuk dan sekalipun tidak terlihat. Tapi roh itu punya batasan. Kayak contoh gini, kalau kita masuk ke dalam definisi roh daman, ya kayak daman, pasti dia punya batasan kiri dan kanan, atas dan bawah. Pasti punya ruang tempat dia tempati. Pasti dia punya dimensi tempat dia berada. Tapi kalau Tuhan tidak butuh segalanya. Kayak contoh gini, gua tanya ke lu, gua yang mati. Gini deh. Definisi bahasa Ibrani ruah itu kepada sesuatu yang tidak memiliki bentuk, baik roh, baik angin atau apapun yang tidak memiliki bentuk. Apapun istilahnya lah. Gua mau bilang gini. Gua yang hidup dengan gua yang mati beda di mana? Kalau mati kan cuma roh aja, udah tinggal roh. Kalau hidup kan ada roh sama tubuh. Benar. Sebenarnya beda nggak? Kalau dalam pandangan? Ya sudah pasti berbeda karena mati udah nggak ada. Gini, gua lihat gini. Sekarang gua hidup nih dan ngomong. Bentuk gua ini kan. Oke. Gua mati. Ada kapas di dalam hidung gua. Gua dikafanin. Masih gua bukan? Mayatmu itu. Iya, itu kalau dinamain mayat. Ini belum keinterpretasi. Tapi masih bentuk yang sama nggak? Masih. Berarti mati dan hidup tidak ada beda, bener nggak? Secara penglihatan. Ya. Bener nggak? Secara penglihatan. Contoh gini, orang mati, ya udah cuma nutup mata. Oh, daman hidup, ya udah dia buka mata dan bisa tutup mata. Tapi masih daman. Yang mati juga masih dikatakan daman. Yang hidup juga masih dikatakan daman. Berarti mati dan hidup ada beda nggak? Kalau untuk damannya enggak beda, tapi kalau secara substansi ada perbedaannya. Nah, berarti kehidupan kita itu berlandaskan ada sesuatu di tubuh yang membuat kita hidup, benar nggak? Betul. Benar. Yang diinterpretasikan oleh agama menyebutnya dengan nyawa ataupun roh, benar nggak? Ya. Nah, sekarang gini. Pasti manusia menanyakan siapa yang akan memberikan kuru sehingga aku hidup. Berarti ada penentuan terhadap kita itu hidup dan penentuan terhadap kita itu mati. Benar nggak? Penentuan terhadap kita hidup, penentuan terhadap kita mati. Buktinya kalau lu mati lu bisa nggak hidup lagi? Nggak bisa. Bisa nggak? Oh. Nggak bisa kan? Untuk membuktikan Dem, karena lu tidak bisa menentukan lu untuk hidup lagi, berarti ada yang menentukan lu hidup ataupun lu mati, benar kan? Itulah siapa tadi? Causa prima. Oke. Saat kita berbicara tentang causa prima lagi, ada penentuan terhadap hidup dan mati tadi. Berarti manusia juga butuh roh tersebut untuk dia hidup, benar kan? Oke. Tuhan, ya, karena sistem pikirnya gini, diferensial. Maka apa yang dibutuhkan makhluk
tidak mungkin dibutuhkan Tuhan. Karena kata-kata butuh mewakili kata lemah. Kita lemah karena apa? Keterbutuhan. Keterbutuhan roh untuk hidup. Keterbutuhan bentuk untuk dikatakan eksis. Keterbutuhan ruang untuk menempati. Untuk dikatakan ada. Kebutuhan waktu untuk menjalani. Maka apa yang menjadi keterbutuhan makhluk, maka tidak boleh menjadi keterbutuhan Tuhan. Karena keterbutuhan itu membatali kata-kata kuasa. Benar nggak? Iya, iya. Nah, maka pasti kita punya Tuhan yang tak butuh bentuk untuk terlihat, tidak butuh ruang untuk terlihat, tidak butuh dimensi untuk terlihat, tidak butuh roh untuk hidup. Benar nggak? Benar. Nah, untuk Tuhan menunjukkan. tidak membutuhkan apapun. Nah, kita masuk teologi. Al-Quran menjabarkan bahwa setiap yang gaib termasuk dirinya Allah di dalam Al-Qiyamah, bahwa sesuatu saat makhluk akan melihatnya. Dikatakan wa yastahilu dziddu sifati bihi kal kauni 'alal jihati, bahwa makhluk akan melihat Allah bukan dalam ruangnya, bukan dalam waktunya, bukan dalam dimensinya, bukan dalam keterbatasan kiri kanan atas dan bawah, bukan daripada selatan, bukan daripada utara, bukan dari jarak dekat, bukan dari jarak jauh, bukan daripada kiri, bukan daripada kanan, tapi luar biasa daripada semua itu. Paham maksudnya? Karena Tuhan tidak butuh apapun. Paham maksudnya, Dek? Paham. Karena Al-Hadid ayat 3 mengatakan Allah itu dahir, Allah itu terlihat. Kita juga terlihat. Lalu apa beda terlihat kita dengan terlihat Allah? Terlihat kita butuh bentuk, butuh ruang, butuh batasan, butuh dimensi, butuh waktu. Saya punya kiri dan kanan, atas dan bawah. Saya punya bentuk untuk dikatakan daman. Saya punya arah dalam kamu melihat saya. Kayak contoh gini, Den. Lu kalau ngelihat gua, lu pasti kalau bukan menyamping, mengedepankan atau membelakangi, benar nggak? Nah, berarti butuhnya pembiasaan retina mata untuk melihat, benar nggak? Oke. Maka Tuhan hendak butuh semua itu untuk dia terlihat, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa kalau dia bukan Tuhan. Gimana? Gua bilang, terlihatnya lu karena ada kiri, kanan, atas, dan bawah batasan. Ada tempat yang lu tempati. Oke, ada ruang, ada dimensi. Itu terlihatnya lu, terlihatnya makhluk. Kalau terlihatnya Tuhan, nggak ada semua itu, boleh nggak? Mana caranya bisa dilihat? Nah, kalau nggak ada semuanya? baru kita masuk konsep teologi. Dikatakan dalam Al-Quran gini, Rabbi arini, wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Ketika Musa, ini Al-Quran ya, ketika Musa meminta melihat Tuhan, kata Allah, lam yarani, arti lam yarani, wahai Musa, engkau belum sanggup melihatku. Arti kata belum sanggup gimana, Dek? Tidak mampu, dia tidak mau melihat Tidak Tuhan. mampu melihatku. Dikatakan lagi kepada Musa, wahai Musa, coba lihatlah gunung yang ada di situ. Andaikan gunung itu masih tetap saat aku menampakkan diri, maka aku akan terlihat. Maka kita pahami bahwa makhluk itu saling beradaptasi di antara semua makhluk. Contoh gini, gunung bisa ada di tempat tersebut karena beradaptasi dengan pohon yang ada di kirinya, ada di kanannya, di atasnya, di bawahnya. Mata memiliki pembiasaan retina. Kalau benda di kiri, retina mata akan bergerak ke arah kiri. Kalau benda di kanan akan melihat ke arah kanan. Kalau benda melihat ke atas, ada di atas, maka mata akan melihat ke atas. Benar nggak? Benar nggak? Nah, dikatakan, Musa, engkau takkan sanggup melihatku. Bagaimana engkau akan melihat aku yang tak punya adaptasi dengan makhluk? Di mana makhluk tidak bisa mengadaptasikan diriku. Makanya dikatakan ini itu kita masuk Bible ya. Kita masuk ke Bible. Lu tahu ini nggak? 2 Tawarikh berapa ya? Coba lu baca sendiri dah. Coba lu buka ini ajaran Musa ya. Dan berkesesuaian dengan ajaran Al-Quran. Kalau Tawarik mah itu bukan ini apa kitab Musa. Iya, pokoknya perjanjian lama lah. Ya kan? 2 Tawarikh 6:18. Lu bisa nggak buka? Tawarik 6 18. Tapi berkatalah Allah, tetapi benarkah Allah hendak berdiam bersama dengan manusia di atas bumi,
Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang akan kudirikan. Nah, bisa dipahami nggak maksud itu? Mau dipahami itu gini, bahwa Tuhan itu tidak punya batasan daripada apapun.